Halo semuanya, saya Sutanto Hadi Nugroho dari kelompok 6. Pada video ini kita akan belajar langkah-langkah membuat dashboard ya, menggunakan Microsoft Excel dari dataset Superstore Sales. Dataset ini berisi lebih dari 10.000 baris data penjualan ya, dari berbagai wilayah gitu di Amerika Serikat. Juga data ini mencakup 3 sheet utama, ada orders, terus people, dan juga returns. Dashboard yang akan kita buat memiliki 4 informasi utama, yaitu pertama itu penjualan per wilayah dan kategori produk, yang kedua subkategori dengan penjualan tertinggi, ketiga distribusi penjualan per segmen pelanggan, dan keempat perbandingan profit antar wilayah. Nah, pertama-tama kita karena udah membuka ya file Excelnya yang kita download dari link ini gitu, dari tabel AU gitu, terus download dataset XLS di sini gitu. Akan muncul di sini gitu. Nah, yang pertama itu kita harus format data sebagai Excel table gitu ya. Nah, pertama kita buat sheet baru dulu untuk menampung pivot table-nya. Kita namai dengan pivot table gitu. Terus sheet baru lagi untuk menampilkan dashboard. Contoh aku buat seperti ini gitu. Lalu kita mulai membuat pivot table-nya. Pertama-tama kita ke sheet orders gitu. Kita tekan Ctrl T untuk create table, terus pastikan centang my table has headers gitu. Klik OK itu nanti akan terbuat seperti ini. Lalu namai table kita mungkin jadi table orders. Lakukan hal yang sama untuk sheet people. Ctrl T, terus pastikan my table has headers. Oke, terus ubah nama table name-nya menjadi tbl people. Nah, terakhir untuk yang return sama, Ctrl T, terus klik OK, namai dengan tbl returns. Nah, udah jadi untuk masing-masing table ya, di masing-masing sheet gitu. Yang pertama tadi ada sheet untuk orders gitu, terus yang kedua untuk sheet people, dan yang terakhir itu untuk sheet returns gitu. Nah, yang kedua itu membuat pivot table-nya. Yang pertama adalah pivot table sales per region dan kategori gitu. Nah, kita masuk ke sheet order gitu, terus klik sembarang di sini. Terus masuk ke menu insert, terus pivot table.
Nah, di sini klik existing worksheet gitu. Terus arahkan ke pivot table di sini gitu. Di kolom A1. Klik OK. Nah, nanti akan terbuat pivot table. Nah, yang selanjutnya itu kita perlu arahin nih value-nya. Nah, yang pertama itu drag and drop yang regions ya, regions ke row, terus yang kedua itu kategori ke columns, terus yang terakhir itu sales ini ke values. Nah, ini kita perlu formatting dulu nih untuk yang value dari sales gitu. Klik sum of sales, terus value field settings, number format, terus klik yang currency. Oke, nanti akan terubah formatnya menjadi currency dalam mata uang gitu. Nah, selanjutnya itu adalah pivot yang kedua, yaitu pivot top 5 subkategori by sales. Kurang lebih sama, klik sembarang di orders gitu, terus klik insert, pivot table, existing worksheet ke pivot table, terus arahkan ke kolom yang kosong gitu. Di sini aku pakai yang A10. Klik OK. Nah, selanjutnya value yang fields yang perlu kita tambahkan itu adalah subkategori ya, subkategori drag and drop ke rows. Terus yang kedua sales drag and drop ke values. Udah, ini aja. Terus kita klik kanan subkategori, filter top 10. Nah, karena kita mau menampilkan 5, jadi ubah ini ke 5 item sama sel. Terus kita shorting, klik kanan di bagian total, short from largest to small gitu. Ini udah jadi pivot table yang kedua. Terus kita lanjut pivot table yang ketiga, pivot table sales per segmen. Kurang lebih sama. Sini insert pivot table, existing worksheet, pivot table. Sini aku taruh di sini. Oke. Terus fields yang perlu kita tambahkan adalah segmen. Coba cari segmen drag and drop ke rows. Terus yang kedua adalah sales drag and drop ke values. Ya. Dah, kurang lebih seperti ini untuk yang pivot table ketiga. Terus kita lanjut ke pivot table yang terakhir, yaitu pivot table profit per region. Kurang lebih sama, lanjut ke sheet orders, insert pivot table, existing worksheet. Lanjut ke pivot table, aku arahin ke sini, klik OK. Nah, di sini yang perlu di drag and drop adalah region arahin ke rows. Terus yang kedua itu adalah profit drag and drop ke values. Nah, yang terakhir adalah sell.
Oke, yang kedua adalah profit, terus yang terakhir adalah sales. Sales drag and drop ke values juga. Nah, sales ini kita tambahkan gitu ya untuk perbandingan gitu. Nah, udah kurang lebih seperti ini untuk pivot table ya yang akan kita buat. Ada 4 pivot table. Nah, yang langkah ketiga adalah membuat chart dari pivot table. Nah, kita klik dari pivot table yang pertama ini ya. Kita akan membuat chart dari pivot table yang pertama. Klik di pivot table yang pertama ini, terus analyze, terus klik pivot chart. Di sini aku akan memakai untuk yang bar, cluster bar. Kita klik OK. Kita akan terbuat chart bar dari pivot table yang pertama ini. Nah, ini aku akan memindahkan chartnya ke sheet dashboard. Oke, akan terpindah ke sini. Itu ya. Terus yang kedua adalah ini pivot table yang kedua. Top 5 subkategori. Ini kita buat juga pivot chartnya. Di sini aku akan memakai column. Klik OK. Nah, di sini akan tampil ya. Terus pindahkan ke sheet dashboard. Nah, akan terpindah ke sheet dashboard. Nah, di sini aku akan mengubah warna batang ya dari masing-masing subkategori gitu ya. Mungkin dari sini misalkan aku ubah ke hitam, mungkin fonts aku ubah ke aku ubah ke sini mungkin. Nah, selanjutnya aku ubah ke ini, mungkin aku ubah ke sini. Terus ini aku ubah warnanya sebentar, warnanya ke hijau. Biarkan seperti ini supaya warnanya itu beda-beda gitu. Nah, yang ketiga adalah chart sales per segmen. Di sini kita akan buat juga pivot chartnya. Di sini akan memakai pie chart. Oke, nah terbuat pie chartnya. Move ke dashboard. Oke, udah ke move ke dashboard. Dipindahkan ke sini. Oke, sini aku akan aktifkan data labels ya. Data labels nanti akan muncul. Oke, akan muncul semua value dari masing-masing segmen. Terus yang terakhir adalah profit per region. Sama analyze, pivot chart. Nah, di sini aku akan memakai bar. Oke, klik OK, pindahkan ke dashboard. Nah, sudah jadi chart dari masing-masing pivot table gitu ya. Udah terbentuk, udah mulai terbentuk dashboardnya. Terus aku akan menambahkan judul ya kurang lebih. Sini aku ketik misalkan Superstore.
dashboard, lalu aku merge, taruh di A aja, sampai H, merge cell, ke 18 mungkin, lalu bold, oke. Terus selanjutnya adalah kita coba buat teks gitu ya, teks sederhana gitu di sini untuk menuliskan total dari masing-masing gitu, masing-masing total sales, profit, dan orders. Sini aku masukkan rumusnya. Sorry. Orders, masukkan ke sales. Total profit, total orders. Nah, kurang lebih ini untuk pembuatan dashboardnya ya, dalam bentuk sederhana. Kurang lebih gambarnya akan seperti itu gitu. Mungkin itu video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.